bisa salaman. Lebih apa semalam? Sampai rasanya nggak percaya lah Pak pokoknya Pak. Kode paling keras Jokowi, gandeng Ganjar dan Prabowo tinjau sawah tanpa Menteri Pertanian Nasdem. Siap-siap Ganjar Prabowo lawan kotak kosong. Sampaikan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga 4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Jokowi ingin tunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang mendapatkan restu dalam tanda kutip untuk bisa maju dalam Pilpres adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi dua orang ini adalah anak emas dalam tanda kutip yang sangat mungkin akan diproyeksikan oleh Jokowi maju Pilpres di 2024 yang akan datang. Yang ketiga, pasti ini akan dikait-kaitkan soal kemungkinan bagaimana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Calon presiden yang di-endorse oleh beliau adalah Ganjar ataupun Prabowo Subianto, bukan calon presiden yang lain. Nah, pesan ini kan mungkin lebih tepat dikirimkan kepada publik, bukan kepada elit. Karena kan sampai sekarang masih ada misalnya pendukung Pak Jokowi yang mendukung Anies Baswedan. Nah, kira-kira dengan kemesraan antara Pak Jokowi dengan dua tokoh yang digandeng Pak Jokowi di Kebumen ini, itu kira-kira Presiden Jokowi mengatakan yang saya dukung ini Ganjar atau Pak Prabowo, bukan yang lain. Seperti dilansir dari laman Katalogika, kode pasangan Capres dan Cawapres pilihan Presiden Jokowi jelas ditampilkan di pematang sawah Desa Lajar di Kebumen, Jawa Tengah, 9 Maret. Jika jeli, sesungguhnya kode Capres dan Cawapres sedang ditampilkan saat Ganjar dan Prabowo berjalan tepat di belakang Presiden menelusuri pematang sawah. Membiarkan awak media leluasa mengabadikan momen deklarasi terselubung tersebut. Mereka terlihat santai, tertawa, atau bicara ringan dengan petani di pematang sawah. Lalu yang jadi pertanyaan, di manakah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Menteri asal Nasdem itu yang seharusnya berada lebih dekat dengan Presiden ketimbang Menhan atau Gubernur Jateng. Ini kodenya, kode pematang sawah. Konon membuat perasaan Surya Paloh dan petinggi koalisi perubahan mirip diobrak-abrik Satpol PP. Berantakan. Betapa tidak, dua sosok elektabilitas tertinggi sepanjang 2022 tampil kompak dan harmonis bersama. Percaya atau tidak, kehadiran mereka berdua di muka publik akan semakin sering terjadi. Buat mereka yang belum paham menangkap kode, tentu saja hanya buang waktu percuma. Kodenya seperti terkuak dengan sendirinya. Di tengah isu reshuffle Rabu Pon, Jokowi pada Januari lalu pun menggelar rapat maraton dengan sejumlah menterinya secara terpisah di kompleks Istana Kepresidenan. Ada dua menteri dari Nasdem yang tidak terlihat mengikuti rapat tersebut, yaitu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, kemudian juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Padahal rapat tersebut berkaitan dengan ketersediaan beras. Jokowi hanya memanggil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Urusan Logistik Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Nah, apakah pertemuan Jokowi, Ganjar, dan Prabowo di sawah tersebut digadang-gadang sebagai sinyal politik Jokowi untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Prabowo ataukah Prabowo Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024? Pertemuan antara Ganjar, Prabowo, dan Jokowi ini bisa diartikan sebagai duet mereka. Ganjar sebagai Capres, Prabowo sebagai Cawapres, ataupun Prabowo sebagai Capres, Ganjar sebagai Cawapres. Hal ini akan terjadi jika Prabowo dan Ganjar menganggap Jokowi adalah kingmaker yang bisa menentukan soal arah koalisi di kubu pemerintah. Namun, ada ganjalan pada pihak Prabowo. Publik sangat mengetahui jika Partai Gerindra mutlak mencalonkan Prabowo menjadi Capres bukan Cawapres. Jadi jika saja Prabowo harus jadi Cawapres, memerlukan keajaiban. Menyatukan dua orang yang punya nama besar, punya elektabilitas super tinggi, bukanlah perkara mudah. Apalagi jika melihat suasana politik hari ini, Prabowo masih mematok harga mati sebagai Capres 2024. Prabowo dan Gerindra pastinya merasa punya lebih banyak pengalaman di Pilpres. Tapi, peta politik dan koalisi sangat dinamis, mengingat perhelatan Pilpres 2024 masih cukup lama. Bukan tidak mungkin Gerindra mempunyai rencana B, yaitu berkoalisi dengan PDIP walaupun Prabowo menjadi Cawapres.
Apalagi elektabilitas Ganjar dari sejumlah lembaga survei selalu berada cukup jauh di atas Prabowo. Kondisi itu bisa menjadi indikator potensi duet Ganjar-Prabowo untuk terjadi dalam Pilpres 2024. Alasan ini yang bisa masuk akal jika benar nantinya Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Dengan catatan tentu saja Ganjar Pranowo diusung oleh partai pemenang pemilu 1 dekade terakhir PDIP. Jika duet maut Ganjar Prabowo benar-benar terwujud, akan menjadi kekuatan sangat besar yang sulit untuk ditandingi siapapun. Bahkan menurut survei Carta Politika, simulasi pasangan Capres dan Cawapres Pilpres 2024, duet Ganjar Prabowo akan menang dalam 1 putaran saja. Survei yang menjanjikan dan bisa menjadi referensi bagi Gerindra dan PDIP. Jika Pilpres hanya 1 putaran, banyak manfaatnya. Selain lebih menghemat anggaran, juga tensi politik akan cepat menurun. Dan jika benar terjadi, serasa habis sudah kesempatan lawan Capres-Cawapres nanti untuk menang. Prabowo Ganjar sama saja dengan lawan kotak kosong. Hajar, bagaimana menurut Anda? Tuyul Arab sindir PJ Heru cuma bisa resmikan proyek hasil kerja keras Anies, Skywalk Kebayoran yang goyang hampir roboh itu ya. Iri bilang yo, 5 bulan PJ Heru sukses hancurkan 5 tahun junjunganmu. Resmikan penggunaan Skywalk Kebayoran untuk digunakan oleh masyarakat dan tentunya nanti tolong dirawat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tetap harus dijaga dan tentunya keamanan. Saya titip Pak Wali, nanti keamanan Satpol PP dari kecamatan atau kelurahan tetap bisa menjaga mondar-mandir, termasuk juga petugas dari Disub. Mempermudah transportasi umum aja sih dari Transjakarta untuk lanjut ke stasiun naik kereta tuh jadi gampang gitu. Oh ya bagus banget sih, jadinya enak, nggak usah keluar lagi tuh dari Kebayoran kan. Terus juga kayak terlindungi dari hujan ya kan. Iya enak banget sih ini, enak banget. Jadinya jalannya juga enak banget, apalagi bisa ngeliat suasana ibu kota juga. Dia setiap hari ini terlihat sibuk belain Anies Baswedan di Twitter. Pokoknya ya mau benar ataupun salah, Anies Baswedan ini wajib untuk dibela. Memang luar biasa sekali. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Loyalis Anies Baswedan Geis Khalifah menyindir penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang dalam waktu singkat bisa menyelesaikan program di DKI Jakarta hanya dalam hitungan bulan. Ia bahkan berterima kasih kepada PJ Heru karena bisa menyelesaikan hingga meresmikan JPO atau Skywalk Kebayoran Lama. Secara satir, ia menyebut bahwa hanya dalam hitungan bulan, PJ Heru bisa membuat Jakarta memiliki banyak JPO estetik dan transportasi publik terintegrasi. Ia pun memberikan klarifikasi terkait Skywalk Kebayoran Lama yang diresmikan PJ Heru yang pembangunannya dimulai 23 Maret 2022 silam ketika Anies Baswedan memimpin ibu kota. Memang, Skywalk Kebayoran Lama dibangun di era Anies, tapi PJ Heru tidak pernah mengatakan atau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil kinerjanya, dipolitisasi atau semacamnya. Coba lihat, memang adakah kata-kata PJ Heru yang mengklaim itu hasil kerjanya? Konstruksinya pas diresmikan aja udah goyang kayak mau roboh gitu kok. PJ Heru lagi kan yang harus memperbaiki. Proyek bubrah begitu PJ Heru sebenarnya juga ogah meresmikan yul kalau nggak terpaksa. Lagian PJ Heru juga nggak mengklaim seperti junjunganmu Anies yang mengklaim pekerjaan pendahulunya bahwa itu semua adalah hasil kerja kerasnya. Contoh seperti klaim revitalisasi 134 km trotoar Jakarta. Dibilang keberhasilan. Emang mungkin, tapi sangat tidak istimewa. Karena di zaman Ahok, hal ini pun sudah dilakukan. Tapi trotoarnya bukan dimanfaatkan untuk pedestrian, tapi malah jadi lapak PKL ala Tanah Abang. Ya percum tak bergun. Selain itu, klaim pengguna transportasi umum meningkat, kemacetan berkurang, harga kebutuhan pokok terkendali. Apakah benar? Maybe yes, karena ini adalah data.
Kita selalu menghargai data. Tapi masalahnya apakah ini prestasi Anies? MRT, LRT, Transjakarta adalah produk Jokowi, Ahok, Jarot yang sudah bergulir dan Anies tinggal memanen hasilnya. Begitu juga dengan terkendalinya harga bahan pokok, sama sekali tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Pemda Jakarta. Cukup menyedihkan bahwa hampir tidak ada gebrakan dan terobosan yang dilakukan era Anies. Kalau dulu kita dengar tentang realisasi, akhirnya pembangunan MRT, LRT. Kita bisa saksikan simpang susun Semanggi yang wow itu, dibangun tanpa uang Pemprov. Kita bisa melihat bagaimana program penjemputan bagi lansia difabel gratis untuk diantar ke angkutan umum terdekat. Ada RPTRA, ada program 80-20 di Kepulauan Seribu, ada normalisasi waduk, sungai, dan bejibun program lainnya. Di era Anies, Clue sudah masuk museum, Tanah Abang kembali jadi sarang preman, Kota Tua jadi kota PKL. Bahkan di era Anies yang semua direksi BUMD Jakarta diisi oleh orang-orangnya dia. Seperti Ancol yang komisarisnya dipegang oleh si Tuyul Ancol. Hampir bangkrut juga. Utang Jakpro miliaran gak ditagih yang menyebabkan Ancol hampir bangkrut karena kejelasan si Tuyul ini. Di era Anies kita tidak pernah lagi dengar kebiasaan gubernur yang dulu untuk menghadiri pesta pernikahan atau kitanan. Yang kita bisa lihat kunjungan gak benar kepada pelaku demo anarkis yang dirawat di rumah sakit. Yang kita saksikan gubernur sering berkunjung ke negara itu, luar negeri itu, seminar ini, seminar itu. Yang kita hadapi dulu era Anies adalah pembengkakan anggaran di segala bidang, lebih bayar di segala lini APBD. TGUPP yang dulu menyerap anggaran ke dalam kantong sendiri. Ingat, klaim keberhasilan Anies itu pun hanya sebatas klaim sepihak, sedangkan masih ada 23 janji masa kampanye yang harus ditepati. Bagaimana menurut Anda?